Hadirin sekalian, kita memasuki segmen kedua, masih dalam kampanye debat publik terbuka antar pasangan calon bupati dan wakil Bupati Poso tahun 2020 putaran kedua. Pada segmen kedua ini akan ada pertanyaan dari tim pakar yang akan dibacakan oleh moderator khusus pendalaman visi dan misi masing-masing pasangan calon terkait dengan tema yakni menyelesaikan persoalan daerah, memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Pertanyaan akan dimulai dari pasangan calon nomor urut pertama. Sini ada amplop, akan saya buka. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1. Poso Harmoni merupakan salah satu misi yang akan Anda lakukan dengan mengembangkan kehidupan masyarakat Poso yang toleran dan damai. Salah satu penjabaran yang akan dilakukan adalah mendukung dan bersinergi dengan program-program deradikalisasi. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda meyakinkan pemilih pada Pilkada Poso tahun 2020 ini dalam membuat program dan kebijakan yang efektif terkait dengan sinergitas program deradikalisasi di Kabupaten Poso. Waktu Anda maksimal 3 menit, dimulai dari sekarang. Baik, sesuai dengan yang tercantum dalam visi dan misi kami di Poso Harmoni, bahwa yang akan kami lakukan ke depan adalah mendukung dan bersinergi dengan program-program deradikalisme, adalah tentu saja sebagai pemimpin, sebagai pemerintah daerah ke depan, hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dalam hal penanggulangan masalah terorisme. Sebagai pemerintah daerah, tentu saja kami harus menunjang bersinergi dalam rangka menuntaskan hal-hal yang terkait dengan deradikalisme. Apa saja yang harus kami lakukan adalah tentu saja kami sebagai pemerintah daerah harus langsung turun kepada masyarakat, melaksanakan program-program yang sesuai dengan harapan rakyat, sehingga apabila ada paham-paham yang bertentangan, paham-paham radikalisme yang dikembangkan di tengah-tengah masyarakat, ini tidak terus menjalar di tengah masyarakat. Bagaimana sehingga masyarakat bisa kita beri pemahaman dengan kita menyentuh langsung kepada sendi-sendi kehidupan dengan melalui pelayanan dasar kepada masyarakat. Apa saja itu? Kita meyakinkan menghadirkan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan langsung tepat berada di tangan masyarakat. Sehingga apa? Masyarakat akan berpikir tidak ada pembiaran yang terjadi di tengah masyarakat, bahwa pemerintah mengayomi masyarakat, sehingga keinginan atau paham yang selama ini tertanam di dalam pemikiran masyarakat itu tidak terjadi. Apabila pemerintah mensukseskan menjawab langsung kebutuhan masyarakat, melihat langsung kebutuhan masyarakat, tentu saja hal-hal ini bisa kita kurangi terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apa yang harus kita perhatikan kelompok-kelompok masyarakat ini yang sudah terpetakan dengan baik di daerah mana saja yang harus kita sentuh, di daerah mana saja yang harus kita beri perhatian khusus. Itulah kami akan berpartisipasi, memberikan program-program kepada kelompok-kelompok kecil, ada pemberdayaan masyarakat, ada pembaruan ekonomi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat merasa tidak ditinggalkan, masyarakat tidak merasa sendiri. Sehingga paham-paham yang dimasukkan ke tengah masyarakat bahwa pemerintah tidak hadir, bahwa ada yang menzolimi, ini tetap tidak berkembang, tidak tumbuh subur, melainkan hadirnya pemerintah di tengah masyarakat, meyakinkan pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi masyarakat, petani diperhatikan. Ini yang menjadi bagian dan tugas dari pemerintah daerah untuk kami mensukseskan program deradikalisme. Selain itu juga peningkatan peran serta forum komunikasi umat beragama, para deklarator Malino, dan lain-lain sebagai wadah pencegahan dini adanya potensi konflik sosial
yang sesungguhnya selama ini mereka hanya dijadikan sebagai pemadam kebakaran. Nanti ada kejadian, barulah mereka diingat dan diundang untuk penyelesaian itu. Kemudian adalah meningkatkan peran serta organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan menumbuh kembangkan Waktunya kehidupan cukup, yang Pak. toleran. Terima kasih. Selanjutnya dengan mekanisme yang sama, saya akan membacakan pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaan untuk calon pasangan nomor urut 2, peningkatan kondisi kehidupan masyarakat yang aman dan damai berbasis kearifan lokal merupakan salah satu misi pembangunan daerah yang akan Anda lakukan dalam periode 2021-2024. Pertanyaannya adalah, bagaimana langkah konkret dalam mempertahankan dan meningkatkan suasana kehidupan masyarakat Kabupaten Poso yang harmonis dengan semangat Pancasila dan budaya lokal di tengah gempuran peradaban luar dan pengaruh teknologi informasi yang begitu luas. Waktu Anda maksimal 3 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih Ibu Moderator atas pertanyaan tadi. Ini kami ambil dari misi pertama, yaitu meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman dan damai berbasis kearifan budaya lokal. Prioritas misi ini yang kami lakukan adalah dengan mempertahankan dan meningkatkan suasana kehidupan masyarakat Kabupaten Poso yang harmonis dengan semangat Pancasila dan kearifan budaya lokal. Jadi kami tentunya selaku pemerintah daerah, dalam hal ini sebagai putra daerah kita harus betul-betul mencintai kearifan lokal yang ada. Karena kearifan lokal yang ada ini nantinya yang membuat kita bersatu. Kabupaten Poso adalah miniaturnya Indonesia. Di sini kita memiliki banyak sekali suku-suku yang mendiami tanah Poso, dan secara khusus untuk Kabupaten Poso ini memiliki ada 4 suku terbesar, yaitu suku Pamona, kemudian suku Napu, suku Behoa, dan suku Bada. Dan kita juga ditambah dengan beberapa suku yang ada yang datang ke Tanah Poso. Untuk itu tentunya kami selaku pemerintah daerah berupaya dan berusaha agar situasi kondisi yang saat ini sudah damai di Tanah Poso, yang kita pernah mengalami masa-masa suram di tahun 1998 sampai dengan tahun 2000, ini tidak boleh lagi terjadi di Tanah Poso. Karena siapapun yang merasa itu menang, pasti dia jadi arang, dan yang kalah pasti dia jadi abu. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Tanah Poso, mari kita bergandengan tangan. Kita punya slogan, yaitu Kabupaten Poso adalah Kabupaten Sintuwu Maroso. Dengan kita bersatu, kita akan kuat. Kita memiliki slogan, yaitu Pakaroso Mo Sintuwu Napolanto. Dengan kita bisa bergotong royong bersama-sama, kita pasti akan mampu untuk bangkit dari ketertinggalan yang ada menuju Poso yang lebih baik lagi ke depan. Dan hal ini sudah dibuktikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Poso dengan hasil yang sangat memuaskan. Kabupaten Poso sempat mendapatkan juara 2 tingkat nasional untuk perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan di tahun 2019 dan kita mendapat itu di tahun 2020. Semoga dengan kebersamaan yang sudah terjalin dengan baik sampai dengan saat ini, kita akan menjaga kedamaian yang sudah terwujud di Kabupaten Poso dengan bagaimana kita menciptakan rasa aman, nyaman sehingga masyarakat bisa hidup tentram dan damai. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 3.
mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat atas dasar sosial dan budaya dalam semangat jiwa Sintubu Maroso merupakan salah satu misi yang akan dijabarkan dalam program pembangunan ke depan. Pertanyaannya adalah, jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso, apa langkah konkret yang akan Anda lakukan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat atas dasar sosial dan budaya dalam semangat jiwa Sintubu Maroso? Pertanyaannya, waktu Anda untuk menjawab adalah 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, baik, terima kasih. Ini termasuk visi nomor urut 1 bagi kami. Kami sangat menyadari bahwa masyarakat Poso ini ada 11 bahasa daerah, yang artinya di situ terjadi sekat-sekat sosial secara alami. Dan itulah tugas pimpinan daerah ke depan, harus mampu merawat dalam kebersamaan dan perbedaan. Apalagi ditambah daerah kita, Poso khususnya, yang bisa diterobos dari mana-mana, yaitu dari Sigi lewat Napu bisa ke Poso, dari Manado lewat Parimo bisa ke Poso, dari Luwuk Banggai lewat Tujuh-Nauna bisa ke Poso, dari Makassar lewat Palopo bisa ke Poso, juga dari Kendari lewat Morowali Utara juga bisa ke Poso. Poso merupakan titik simpul yang artinya rawan terhadap benturan masalah-masalah budaya. Ditambah koordinasi masyarakat kita yang memiliki pluralisme yang sangat tinggi. Pimpinan daerah harus mampu merawat secara baik sehingga tidak terjadi perpecahan-perpecahan dengan mudah. Bahkan benturan-benturan yang sengaja dari luar juga harus bisa kita sama-sama kita atasi bersama masyarakat. Oleh karena itulah program-program dalam rangka pemberdayaan dan melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama harus kita rawat terus sehingga bisa bersama-sama untuk mengendalikan dan mengamankan daerah yang kita cintai ini. Di samping itu kita juga harus tetap memberdayakan, yaitu tim koordinasi kerukunan umat beragama yang ada di daerah harus kita jaga bersama umat-umat yang lain, harus kita selalu kita satukan sehingga sekecil apapun kejadian bisa kita selesaikan dengan cepat. Dan kita juga sangat menyadari yang paling penting, kejadian-kejadian itu biasanya timbul tidak bisa diatur. Kadang-kadang sementara kita tidur jam 4 atau jam 11 malam ada kejadian. Itulah perlunya seorang pemimpin yang peka, tanggap, yang harus dengan cepat melakukan tindakan. Dan ibarat api yang masih kecil itu sangat mudah dimatikan. Kedatangan seorang pemimpin yang sewaktu-waktu harus hadir di tengah-tengah masyarakat, manakala saat kejadian itu harus bisa dengan cepat dan tepat. Itu yang harus disadari oleh kita. Tentu kita harus berpihak, memperhatikan dengan menempatkan di dalam program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun. Sehingga daerah kita Poso ini yang kita cintai bersama selalu dalam keadaan aman. Kita menyadari ada beberapa masalah. Dan masalah yang sekarang ini tentunya harus kita tetap antisipasi. Jangan sampai tambah. Kita perkuat sosial masyarakat kita. Mudah-mudahan dengan cara itu Cukup kita waktunya, Pak. aman. Terima kasih. Hadirin sekalian, segmen kedua telah selesai. Kita rehat sejenak dengan jeda pariwara berikut ini.